pribadi Tuhan. Dan ayat ini berkata, justru Tuhan seringkali mengizinkan Anda atau saya dalam keadaan roti serba sedikit, air serba sedikit. Supaya kita nggak bisa bergantung dengan apapun juga selain kepada firman-Nya. Saya ulangi, Anda akan disebut berkualitas di mata Tuhan ketika Anda hanya bergantung kepada firman-Nya. Bahkan ayat tadi, kalau Anda tayangkan, maka boleh ditayangkan lagi, dikatakan supaya telingamu mendengar dari belakang. Artinya apa? Matamu mungkin gak bisa melihat jalan, tapi telinga rohanimu bisa mendengar. Roh Kudus kan menuntun, ayo kamu ke kanan, ayo ke kiri. Itulah kualitas di mata Tuhan. Anak-anaknya di saat matanya terbatas untuk melihat langkah-langkah ke depan, tapi telinganya begitu peka mendengar apa yang Roh Kudus inginkan, dan kau berjalan dalam tuntunan Roh Kudus. Itulah kualitas dalam kerajaan Allah. Tepuk tangan yang paling meriah. Mereka itu bertahanlah, karena seringkali badai hidup mendatangkan perkenanan dan kualitas. Ada pujian saudara, boleh kita nyanyi sama-sama. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Sekali lagi, ku kan berdiri di tengah. Mari angkat pujian ini. Roh Kudus tahu ada anak-anaknya yang sedang terombang-ambing di tengah badai kehidupan. Bertahanlah, mendatangkan perkenanan. Ketika Anda bertahan untuk hidup benar, bertahan beresponi benar, karena Yesus selalu menopang hidupku. Bertahanlah, karena krisis dan badai mendatangkan kualitas. Berdiri di tengah badai dengan kekuatan. Tuhan hadir di tengah badai hidupmu, bukan menjadi pendakwa, tapi pengajar. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Ingat, kualitas datang ketika Anda hanya belajar bergantung total kepada firman-Nya. Di saat matamu terbatas untuk melihat jalan-jalan di depan, karena kita di tengah badai, telingamu begitu peka mendengar Roh Kudus inginnya apa. Itulah kualitas. Oleh karena itu, kalau Tuhan hadir di tengah badai menjadi pengajar, biarlah di tengah badai engkau teachable, punya hati yang mudah diajar oleh Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Bertahanlah. Mari kita lihat saudara, ada beberapa poin sederhana yang Tuhan ingatkan. Bagaimana supaya kita tetap bisa bertahan. Kita mau belajar dari apa yang Ayub, saudara. Mari kita lihat Ayub. Ayub 6 ayat 11 dan 12. Saudara, Ayub di tengah badai hidup hampir tidak kuat. Hampir tidak mampu bertahan. Ayub 6 ayat 11 kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Apakah kekuatanku sehingga aku sanggup bertahan? Dan apakah masa depanku sehingga aku harus bersabar? Apakah kekuatanku seperti kekuatan batu? Apakah tubuhku dari tembaga? Lihat, Ayub saja berkata, memangnya aku dari tembaga? Memangnya aku dari batu sehingga begitu berat dan sehingga bisa bertahan? Tetapi yang luar biasa akhirnya teruji. Ayub tetap bertahan. Apa yang menyebabkan Ayub bisa bertahan? Walaupun hidupnya bukan dari batu dan tembaga. Ayat 10, ayat sebelumnya. Ayub 6 ayat 10. Baca sama-sama. 3, 2, 1. Itulah yang masih merupakan hiburan bagiku. Bahkan aku akan melompat-lompat kegirangan di waktu kepedihan. Yang tak kenal belas kasihan.
Sebab aku tidak pernah menyangkal firman yang maha kudus. Ini saudara, pengharapan kita kepada firman-Nya, pengharapan kita kepada janjinya akan menjadi kekuatan buat Anda bertahan di tengah jalan buntu, bahkan krisis kehidupan. Yang mengerti dengan saya katakan amin. Itulah juga yang Daud alami dalam Mazmur 119 ayat 50. Mazmur 119 ayat 50. Daud mengapa bisa bertahan di tengah sengsara kehidupannya? Jelas dikatakan, inilah penghiburanku dalam sengsara.